Hmm, bayangkan sebuah situasi. Oke, Kamu sedang duduk di meja kerjamu nih. Baru saja menyandarkan punggung setelah mungkin berminggu-minggu merancang sebuah proyek besar. pasti capek banget. Ya, sangat. Mungkin itu program pelatihan baru untuk seluruh staf di perusahaanmu. Atau kampanye peluncuran produk yang memakan anggaran miliaran rupiah. Yang semuanya terlihat sempurna di atas kertas ya. Tepat, presentasimu memukau, grafiknya indah. Lalu tiba-tiba, seorang eksekutif senior menepuk pundakmu. Hmm, Dan dia bertanya begini, bagaimana kamu tahu ini benar-benar akan berhasil? Dan kalau sudah selesai nanti, bagaimana kita tahu ini bukan sekedar buang-buang uang? wow, itu pertanyaan yang langsung bikin merinding. Oke, mari kita urai ini. Pertanyaan sederhana itu kan seringkali membuat kita panik ya. Betul. Karena biasanya insting pertama kita di dunia kerja itu menjalankan program secara membabi buta. Langsung eksekusi. Ya, eksekusi. Menunggu sampai garis akhir, lalu melihat apakah target angkanya tercapai, lulus atau gagal, selesai. Cuma sekadar itu ya? Tapi, apakah memang sesederhana itu? Tentu saja tidak. Dan disitulah letak kesalahan fatal banyak organisasi. Kesalahan fatal bagaimana tuh? Mengevaluasi sesuatu itu bukan sekedar memberikan rapor di akhir semester. Bukan untuk menghakimi pekerjaan seseorang. Penelusuran mendalam kita kali ini dirancang khusus untuk mengubah paradigma itu. Mengubah cara pandangnya. Ya, kita akan membongkar bahwa evaluasi sebenarnya adalah urat nadi dari inovasi itu sendiri. Tepat sekali. Dan untuk penelusuran mendalam ini, kita akan membedah dunia evaluasi sampai ke akar-akarnya. Sangat komprehensif ya. Betul, kita dipandu oleh alur materi dari slide perkuliahan tingkat lanjut, digabungkan dengan pedoman resmi pemerintah dari dokumen gov.uk. Literatur kesehatan masyarakat juga kan? Iya, ada itu juga. Hingga perdebatan filosofis yang cukup panas dari para pakar evaluasi dunia seperti Michael Scriven dan Michael Quinn Payton. Nama-nama besar di bidang ini. Misi kita hari ini untuk kamu yang sedang mendengarkan adalah mengubah caramu melihat kesuksesan dan kegagalan. Kita tidak akan berbicara soal angka-angka membosankan kok, Tidak sama sekali. melainkan bagaimana memahami cara kerja sebuah sistem di dunia nyata. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk menetapkan satu pola pikir dasar dulu nih. Silahkan. Mengevaluasi adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat ketat. Michael Scriven, salah satu raksasa di bidang ini, tadi menyebut evaluasi sebagai disiplin alfa. Disiplin alfa. Kenapa dia menyebutnya begitu? Karena evaluasi memiliki materi pokok yang terdefinisi dengan jelas, yang seluruhnya didasarkan pada logika penilaian. Logika penilaian. Iya. Jadi saat mendengarkan ini, kami mengajak kamu untuk benar-benar memakai topi pemikir kritis. Siap. Kita sedang belajar bagaimana menentukan nilai, kelayakan, dan signifikansi dari setiap waktu dan uang yang kita investasikan dalam sebuah proyek. Untuk mulai membangun fondasi ini, saya sering sekali mendengar perdebatan di lapangan antara istilah formatif dan sumatif. Ah, iya, jargon klasik. Banyak orang menganggap ini jargon akademis yang membingungkan. Bisakah kita menjabarkannya dengan cara yang lebih membumi? Tentu. Ada satu perumpamaan dari Bob Steak di dalam literatur kita yang menurut saya sangat jenius. Analogi sup yang sangat terkenal itu. Iya, analogi sup. Bob Steak merangkumnya dengan sangat indah. Ketika seorang koki mencicipi sup di dapur, itu adalah evaluasi formatif. Oke. Tetapi ketika tamu restoran mencicipi sup itu di meja makan, itu adalah evaluasi sumatif. Wow, itu membuat semuanya langsung masuk akal. Sangat visual kan? Benar. Jadi ini pada dasarnya adalah soal kapan kita menilai dan untuk apa tujuannya ya. Tepat. Saat koki mencicipi sup di dapur, dia kan masih memegang botol garam. Masih ada kontrol. Ya, dia masih bisa menyelamatkan hidangan itu kalau rasanya, terlalu hambar. Tepat sekali. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Scriven mendefinisikan evaluasi formatif sebagai aktivitas yang dirancang dan disampaikan dengan tujuan utama melakukan perbaikan. Perbaikan pada objek yang sedang dievaluasi. Betul. Ini terjadi saat proses pengembangan masih berjalan. Di dapurnya tadi. Ya, di dapur. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan ketika semuanya sudah selesai. Untuk melihat status atau mengambil keputusan akhir kelayakan atau akuntabilitas. Keputusan akhir. Tapi, tunggu dulu. Apakah perbedaannya selalu
sehitam putih itu. Menarik. Maksudnya bagaimana? Maksud saya, bagaimana kalau saya mencicipi sup itu di akhir, di meja makan sebagai tamu? Oke. Tapi saya menggunakan informasinya untuk memasak sup yang lebih baik besok hari. Bukankah batasannya menjadi kabur di situ? Pertanyaan yang sangat tajam, dan itulah mengapa Scriven menambahkan dimensi lain yang sangat menarik. Apa itu? Dia menggunakan analogi panduan restoran Michelin. Bayangkan, seorang pengulas dari Michelin datang ke restoranmu dan mencicipi makananmu. Wah, menegangkan itu. Sangat. Bagi para pembaca buku panduan Michelin, ulasan yang ditulis orang itu murni sumatif. Murni sumatif karena itu hasil akhir ya. Ya, itu adalah keputusan akhir. Apakah restoran ini layak dikunjungi atau tidak? Bintang atau tanpa bintang? Masuk akal. Namun bagi sang koki di dapur, ulasan sumatif dari Michelin itu bisa berfungsi sebagai evaluasi formatif de facto. Oh, jadi berbalik ya? Betul. Koki tersebut akan membaca kritik itu dan menggunakannya untuk merombak menu mereka di musim depan. Memperbaikinya lagi. Ya, jadi data yang sama bisa memiliki peran yang berbeda, tergantung pada siapa penggunanya dan apa konteksnya. Mengingat betapa fleksibelnya peran ini ya tidak heran kalau banyak profesional yang tersesat ya. Banyak sekali yang salah paham. Dalam makalah tahun 2024 karya Clinton dan Hetty yang ada di tumpukan sumber kita, mereka menyoroti betapa parahnya kesalahpahaman ini di lapangan. Mereka mendaftar banyak sekali kesesatan pikir, kan? Iya, belasan kesesatan pikir alias fallacies. Satu hal yang sering saya lihat adalah orang-orang menganggap formatif dan sumatif itu seperti dua binatang yang sama sekali berbeda secara genetik. Dan itu adalah kesesatan pikir yang sangat umum. Seperti yang kita bahas lewat analogi Michelin tadi, mereka bukanlah jenis entitas yang secara intrinsik berbeda. Bukan hal yang berbeda wujudnya. Bukan, mereka hanyalah peran yang berbeda yang dimainkan oleh sebuah evaluasi. Ada satu lagi pandangan di dunia korporat yang ingin saya tantang ke kamu. Silakan. Seringkali kalau sebuah tim sedang melakukan project agile atau iterasi cepat, mereka berkata begini, oh ini kan cuma evaluasi formatif, cuma buat ngecek di tengah jalan. Sering dengar itu. Kita tidak perlu kaku-kaku amat pakai metrik yang ketat. Begitu dalih mereka. Bukankah itu wajar? Wajar apanya? Kalau kita sedang mencoba-coba di tengah jalan, buat apa standar birokrasi yang sekaku evaluasi akhir? Bukankah itu justru memperlambat inovasi? Menarik kamu berkata begitu. Karena Scriven akan sangat menentang pandangan tersebut. Oh iya? Kenapa? Menganggap evaluasi formatif bisa dilakukan secara informal atau kurang ketat adalah jebakan yang sangat berbahaya. Jebakan. Bayangkan kembali analogi koki tadi. Koki dengan supnya. Iya. Jika koki itu mencicipi supnya menggunakan sendok kotor atau dia sedang flu sehingga lidahnya mati rasa, Hasilnya pasti kacau. dia mungkin akan menambahkan segenggam garam padahal supnya sudah asin. Kesalahan di tengah jalan itu, biayanya sangat mahal. Oh, saya mulai paham. Jika proses formatifmu dilakukan setengah-setengah dan metodologinya berantakan, kamu akan memberikan koreksi arah yang salah. Membawa proyek ke arah yang makin salah ya? Betul, kamu justru akan mengirim seluruh programmu meluncur bebas menjauhi tujuan aslinya. Oleh karena itu, standar ketelitian formatif justru harus sama tingginya dengan sumatif. Saya belum pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Mengoreksi ke arah yang salah karena data formatif yang asal-asalan justru lebih merusak daripada tidak mengevaluasi sama sekali. Tepat. Lalu bagaimana dengan alat ukurnya? Di dunia pendidikan atau pelatihan karyawan, kita sering sekali melabeli alat ukur kita. Label tes. Ya, ini kuis formatif atau ini ujian sumatif. Clinton dan Hetty mengkritik keras konsep pembagian ini kan. Iya, mereka menyoroti bahwa ini adalah warisan konsep yang keliru. Tidak ada tes atau kuesioner yang secara inheren tercipta sebagai benda formatif atau sumatif. Tidak ada benda formatif? Tidak ada. Yang membedakan adalah interpretasi dari data yang dihasilkan. Bisa kasih contoh? Jika kamu memberikan ujian kelulusan di akhir program pelatihan secara tradisional, itu disebut tes sumatif. Iya, karena di akhir kan? Tapi mari kita ubah skenarionya.
Bagaimana jika sang manajer pelatih melihat bahwa 80% peserta gagal di satu modul spesifik dalam ujian akhir tersebut? Terus manajernya melakukan apa? Dia memutuskan untuk mendesain ulang modul itu untuk batch karyawan bulan depan. Berarti dia melakukan perbaikan. Tepat, saat itu juga interpretasi dari tes sumatif tadi baru saja berubah menjadi formatif. Jadi, labelnya bukan pada alatnya, tapi pada apa yang kita lakukan dengan hasilnya. Benar sekali. Sangat masuk akal, tapi kita tidak bisa memungkiri realitas psikologisnya. Orang-orang sangat takut pada kata sumatif. Iya, ketakutan pada evaluasi akhir. Evaluasi sumatif sering dianggap sebagai algojo, sementara formatif dianggap sebagai pelatih yang baik hati. Ketakutan itu sangat bisa dipahami. Ini adalah warisan dari sistem akuntabilitas publik dan korporat yang sering menggunakan evaluasi sumatif sebagai senjata. Senjata untuk menghukum ya. Ya, untuk mempermalukan, menyalahkan, atau memotong anggaran sebuah departemen yang gagal. Betul. Formatif menjadi semacam Cinderella yang disukai semua orang, dan sumatif menjadi ibu tiri yang jahat. Metafora yang pas. Namun, tanpa evaluasi sumatif, kita kehilangan akuntabilitas nyata. Jika sebuah program terbukti tidak efektif, tapi terus menyedot miliaran dana perusahaan. Kita harus menghentikannya. Kita membutuhkan pedang sumatif yang tajam untuk memotongnya. Evaluasi pada akhirnya membutuhkan keberanian untuk membuat penilaian tegas. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Apa itu? Mari kita melangkah lebih jauh. Katakanlah evaluasi sumatifmu menunjukkan bahwa program yang kamu buat ternyata luar biasa sukses. Oke, berita bagus dong. Laporan akhir menunjukkan target terlampaui 120%. Anggota timmu bersorak, kamu mendapat bonus. Pesta besar-besaran. Tapi ketika ditanya bos kamu, sebenarnya tidak tahu kenapa program itu berhasil. Itu masalah. Apakah karena desain pelatihannya yang memang brilian? Atau karena kebetulan ada faktor X di luar sana? Jika kamu tidak tahu proses di baliknya, kamu sedang berhadapan dengan fenomena kotak hitam. Kotak hitam? Dan itulah mimpi buruk bagi setiap perancang program yang ingin mengulangi kesuksesannya. Karena nggak bisa diulangi kalau nggak tahu caranya, kan? Mengetahui bahwa kamu sampai di garis finish itu penting. Tetapi, jika kamu tidak ingat jalan mana yang kamu ambil, kamu tidak akan bisa memandu orang lain ke sana. Disinilah evaluasi proses masuk ke gelanggang. Merujuk pada literatur dari Dehar dan panduan utama kita, evaluasi proses adalah upaya sistematis untuk memahami atribusi kausal. Atribusi kausal itu berarti sebab akibat ya. Mengapa A menyebabkan B? Dan saya suka sekali istilah visual yang digunakan dalam dokumen kita. Poking around. Ya, poking around. Atau mengobrak-abrik mesinnya. Ini bukan lagi soal melihat angka di papan skor, tapi masuk ke ruang ganti pemain dan melihat bagaimana mereka berlatih. Tepat. Pedoman evaluasi dari pemerintah Inggris, dokumen gov.uk, memberikan kerangka yang sangat pragmatis. Tentang apa saja yang harus kita obrak-abrik? Betul. Di dalam kotak hitam tersebut, mereka membaginya menjadi 4 elemen kunci. Oke, elemen pertama apa? Pertama adalah fidelity atau kepatuhan. Pertanyaannya sederhana. Apakah program yang terjadi di lapangan benar-benar dijalankan sesuai dengan desain aslinya di atas kertas? Ini pasti sering sekali terjadi di kantor. Kita membuat SOP baru yang brilian. Tapi, saat dipraktekkan oleh staf di cabang daerah, setengah dari langkah krusialnya dilewati. Kenapa bisa begitu? Karena mereka merasa itu terlalu merepotkan. Kalau programnya gagal, yang disalahkan pasti SOP-nya. Padahal eksekusinya yang bodong. 100%. Itulah mengapa fidelity harus diukur. Elemen kedua adalah dos atau dosis. Dosis? Seperti obat ya? Ini tentang intensitas. Seberapa banyak intervensi yang benar-benar diberikan kepada peserta, dan seberapa banyak yang aktif mereka terima. Oke, lalu yang ketiga? Ketiga, reach atau jangkauan. Kamu mungkin mengundang 100 orang, tapi siapa sebenarnya yang hadir? Apakah audiens yang tepat? Ya, apakah audiens target utamamu berpartisipasi atau justru mereka yang tidak terlalu membutuhkan program ini yang mendominasi kursi? Dan keempat? Dan keempat yang paling krusial adalah konteks atau konteks. Konteks. Ini yang sering bikin kita gede rasa, kan? Gede rasa bagaimana maksudnya? Misalnya program pelatihan tenaga kerjaku sukses besar.
Tingkat pengangguran turun drastis di area tersebut. Aku merasa jadi pahlawan. Merasa berhasil. Tapi ternyata, di saat yang bersamaan, ada pabrik manufaktur raksasa baru buka di sebelah tempat pelatihan. Dan pabrik itu menyerap pekerjanya. Ya, pabrik itu menyerap ribuan pekerja secara ajak. Suksesnya bukan karena programku, tapi karena konteks eksternalnya berubah. Contoh yang sangat sempurna. Dan untuk mencegah kita tersesat saat melacak keempat elemen yang rumit ini, seluruh literatur sepakat pada satu hal. Apa itu? Bahwa evaluasi proses harus berakar pada sesuatu yang disebut theory of change. Atau teori perubahan. Teori perubahan. Seperti peta jalan ya. Ini pada dasarnya adalah model logika. Peta jalan yang kamu buat sebelum proyek dimulai. Isinya tentang apa? Peta ini menjelaskan jika saya memasukkan sumber daya A, maka aktivitas B akan terjadi yang akan menghasilkan output C, dan akhirnya berdampak D. Rantai sebab akibat yang jelas. Jika kamu punya peta ini, saat programmu melenceng, kamu tinggal melihat di titik mana kemacetan terjadi. Alih-alih meraba-raba dalam gelap. Pertanyaannya sekarang, ini semua terdengar hebat di ranah teori. Tentu. Tapi bagaimana cara nyata kita mengukurnya di lapangan yang sangat kacau? Kita punya studi dari Elwi dan rekan-rekannya yang membedah evaluasi klinis. Ya, literatur Elwi. Bisakah kita menerjemahkan kerangka medis mereka ini ke dunia yang lebih umum? Sangat bisa, meskipun LW berfokus pada kesehatan, keempat tahapan logis mereka sangat universal. Tahap pertamanya apa? Tahap pertama adalah developmental atau pra-implementasi. Bayangkan kamu mau meluncurkan perangkat lunak baru di kantormu. Oke. Sebelum diluncurkan, kamu tidak langsung memaksakan penggunaannya. Kamu mewawancarai staf kunci, pengguna awam, dan mencari tahu apa kira-kira hambatan kultural atau teknis yang akan muncul. Seperti pre-flight check di pesawat sebelum lepas landas? Analogi yang bagus. Lalu masuk ke tahap kedua, implementation focus. Fokus pada implementasi. Yang berarti melacak saat roda pesawat sudah diangkat, kita memonitor apakah panduannya diikuti saat program baru berjalan beberapa minggu. Lalu tahap ketiganya apa? Tahap ketiga, progress focus. Fokus pada kemajuan. Kalau di pesawat ini seperti mengecek apakah penumpang merasa pusing selama turbulensi ya? Betul. Kita melacak tingkat kesehatan program. Atau dalam kasus LW, metrik pasien secara real time sebelum semuanya berakhir. Dan yang terakhir? Dan terakhir, tahap interpretatif. Setelah pesawat mendarat, kita menyebarkan survei pasca implementasi untuk mengumpulkan umpan balik dari semua pihak. Tapi, disinilah tantangan terbesarnya muncul ya. Tantangan apa? Seringkali, inti dari keberhasilan sebuah program terletak pada kualitas interaksi antar manusia. Oh, interaksi sosialnya. Bagaimana manajer berbicara dengan stafnya, atau bagaimana guru mengajar muridnya. Sangat sulit diukur. Dan mari kita jujur, mengamati setiap detik interaksi manusia itu mustahil. Biayanya mahal, butuh waktu berbulan-bulan. Dan orang akan bersikap berbeda kalau diamati kan? Benar. Jadi, apa solusinya? Disinilah literatur dari Hogarth memberikan jalan keluar yang sangat elegan. Daripada mencoba menjadi mata-mata yang mengawasi segalanya, Hogarth menyarankan metode konsultatif. Pendekatan konsultatif. Salah satu teknik favorit saya dari pendekatannya adalah critical incident analysis atau analisis insiden kritis. Bagaimana cara kerjanya secara praktis di lapangan? Evaluator akan duduk bersama para profesional, misalnya tim sales atau pengajar, dan meminta mereka mengingat momen-momen ekstrim. Momen ekstrim seperti apa? Ceritakan padaku satu kejadian spesifik di mana metodemu sukses luar biasa, dan satu kejadian di mana itu gagal total. Oh, jadi kita tidak melihat hal yang biasa-biasa saja. Tepat. Dari narasi-narasi insiden ekstrim ini, kita tidak perlu mengamati keseharian yang membosankan. Kita langsung mendapatkan pola di mana sistem itu paling rapuh dan paling kuat. Genius. Lalu Hogarth juga memperkenalkan rekonstitutif etnografi. Oke, itu istilah akademis yang sangat berat. Bisa tolong diterjemahkan ke bahasa yang lebih manusiawi? Tentu, bayangkan kamu mengumpulkan semua staf lapangan yang punya pengalaman bertahun-tahun. Lalu meminta mereka menceritakan trik-trik bertahan hidup mereka di lapangan yang tidak pernah ada di buku panduan resmi perusahaan. Panduan jalanan ya? Ya, evaluator kemudian
menyatukan serpihan-serpihan narasi empiris ini dan merangkainya menjadi sebuah peran. Atau buku panduan baru yang benar-benar berdasarkan realitas akar rumput. Itu adalah etnografi rekonstitutif tadi. Betul. Kamu menciptakan standar baru dari realitas yang sudah terbukti bekerja, bukan mendikte dari menara gading. Itu pendekatan yang sangat memberdayakan ya. Kita tidak mengawasi untuk menghukum, tapi mengekstrak kebijaksanaan lapangan mereka. Tepat sekali. Mangku kepentingan atau komunitas luar. Literatur Butterfos. Ya, Butterfos dalam dokumen kita mengingatkan bahwa tingkat partisipasi itu sendiri adalah data proses. Kita bisa melacak efektivitas rapat rutin kita menggunakan instrumen seperti Meeting Effectiveness Inventory. Mengukur rapatnya itu sendiri. Atau melihat log acara untuk tahu siapa saja yang absen. Semuanya kembali pada prinsip yang sama. Kita sedang mengumpulkan bukti nyata tentang apa yang sebenarnya terjadi di ruang mesin. Agar kesimpulannya valid. Ya, sehingga kesimpulan akhir kita nanti tidak menjadi fiksi yang dikarang-karang. Berbicara soal fiksi versus realitas, saya ingin kita mendalami satu studi kasus epik dari tumpukan literatur kita. Studi Ripple ya? Iya, studi yang benar-benar menunjukkan betapa kacaunya realitas lapangan. Studi Ripple yang dipimpin oleh Oakley dan rekan-rekannya. Skalanya masif itu. Sebagai konteks untuk pendengar, Ripple adalah sebuah eksperimen skala masif di 27 sekolah di Inggris. Luar biasa besar. Eksperimen ini menggunakan metode uji acak terkendali atau randomized control trial. Bayangkan seperti melempar koin untuk menentukan sekolah mana yang masuk kelompok A atau kelompok B secara adil. Tujuannya apa? Tujuannya membandingkan pendidikan kesehatan seksual yang dipimpin oleh sesama siswa alias peer-led dengan yang diajar secara tradisional oleh guru. Ingat kita membahas ini secara murni objektif untuk melihat sistem evaluasinya ya. Tentu saja objektif. Hal yang paling memukau di sini adalah bagaimana pengumpulan data evaluasi proses benar-benar menyelamatkan nyawa studi ini. Menyelamatkan dari kesimpulan yang salah kaprah, ya? Betul. Jika mereka hanya sekedar menyebarkan ujian sumatif di akhir semester untuk melihat kelompok mana yang lebih pintar, Mereka akan salah menyimpulkan. mereka mungkin akan mendiskreditkan salah satu metode secara tidak adil. Iya, karena realitas di kelas itu berantakan. Ketika peneliti mengukur fidelity atau kepatuhan, di atas kertas 84% siswa dalam kelompok teman sebaya melaporkan bahwa iya, kami mendapat sesi pelajaran. Kelihatannya program berjalan mulus di atas kertas. Tapi saat peneliti melakukan observasi langsung, mereka menemukan fakta bahwa banyak topik krusial sama sekali tidak dibahas. Terlewat begitu saja. Ya, misalnya kontrasepsi darurat hanya disinggung di 11 dari 17 sesi. Dan itu baru masalah kepatuhan. Saat kita beralih meneliti metrik dose atau dosis, Seberapa intens dampaknya? yakni seberapa intens intervensi itu mempengaruhi siswa, perbedaan antara apa yang dilakukan guru dan apa yang dilakukan siswa sangat mencolok. Seberapa mencolok? Dalam kelompok peer-led, 76% siswa benar-benar mempraktekkan cara penggunaan kondom di kelas, dibandingkan dengan hanya 27% di kelompok yang dipimpin guru. Ada disparitas pengalaman yang sangat ekstrim di sini ya. Belum lagi soal reach atau dinamika jangkauan. Dinamika gender di kelas campuran itu sangat nyata di data mereka, bukan? Sangat nyata. Observasi menemukan bahwa siswa laki-laki jauh lebih banyak berpartisipasi dan secara vokan mendominasi diskusi Dibandingkan siswa perempuan ya. dibandingkan siswa perempuan di ruang kelas tersebut. Bayangkan skenario terburuknya. Jika para peneliti mengabaikan semua data proses yang berantakan ini. Mereka akan membuat laporan akhir yang keliru. Mereka mungkin akan menyatakan metode peer-led gagal meningkatkan pemahaman komprehensif. Padahal kegagalan itu bukan karena metode peer-led itu sendiri cacat secara teori, Terus karena apa? melainkan karena eksekusinya di lapangan mengorbankan banyak topik wajib dan didominasi oleh segelintir murid yang vokal. Ini mengingatkan saya lagi pada analogi SOP kantor tadi. Ya persis, kita tidak bisa menilai kelayakan sebuah mobil balap kalau pengemudinya tidak pernah memasukkan gigi 3. Analogi yang sangat tepat. Dan kesadaran ini tidak hanya terjadi di Ripper. Dalam literatur kita, Dehar menyoroti kampanye kesehatan publik raksasa. Seperti Pawtucket Heart Health Program, Ya, dan Stanford 5 City Project.
Mereka ini menjalankan kampanye pencegahan penyakit jantung yang melibatkan satu kota penuh. Apakah mereka hanya duduk diam menunggu akhir tahun? Tentu tidak. Evaluasi proses mereka sangat agresif. Mereka melacak seberapa sering iklan kesehatan mereka diputar di radio lokal. Mengecek semuanya ya? Mereka menguji coba pemahaman pesan kampanye ke audiens kecil sebelum diluncurkan besar-besaran. Mereka memonitor segalanya. Jadi, apa makna dari semua ini? Kita sudah melihat bahwa formatif dan sumatif itu seperti dua sisi mata uang yang sangat penting. Sepakat. Dan kita butuh evaluasi proses untuk membongkar kotak hitam eksekusi tadi. Tapi apakah siklus proyek harus selalu punya awal dan akhir yang kaku? Nah, itu pertanyaannya. Ada satu pandangan revolusioner dari Michael Quinn Patton pada tahun 1996 yang cukup menantang Scriven. Pandangan yang berani? Patton pada dasarnya berseru, tunggu dulu. Dunia ini lebih kompleks dari sekedar memperbaiki di tengah jalan atau menghakimi di akhir. Atau developmental evaluation? Atau evaluasi perkembangan. Kritik utamanya adalah bagaimana jika sebuah program tidak pernah dirancang untuk selesai. Di dunia nyata, tidak semua hal beroperasi seperti eksperimen laboratorium. Maksudnya konteksnya selalu berubah ya? Bayangkan sebuah inisiatif pengentasan kemiskinan di daerah konflik, atau startup teknologi yang harus pivot setiap bulan. Mereka hidup dalam lingkungan yang sangat dinamis. Mereka hidup dalam lingkungan yang terus berubah secara radikal. Dalam konteks seperti ini, memaksa mereka berhenti untuk menjalani evaluasi sumatif akhir yang menuntut indikator statis. Itu sebuah kemustahilan. Sebuah kemustahilan yang konyol. Berarti peran evaluatornya harus berevolusi. Mereka tidak bisa lagi bertingkah seperti hakim yang duduk di luar lapangan sambil membawa peluit dan papan skor. Betul sekali. Dalam evaluasi perkembangan, evaluator melebur menjadi bagian integral dari tim inovasi. Menjadi rekan satu tim, ya. Tugas mereka bukan menunggu untuk menilai, melainkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis berbasis data secara real time. Untuk membantu tim beradaptasi, ya. Untuk membantu tim beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi hari itu juga. Dan yang membuat saya merinding adalah argumen lanjutan Patton tentang evaluasi sebagai intervensi. Konsep yang sangat mendalam itu. Dia mengusulkan bahwa tindakan kita mengevaluasi sebuah sistem pada dasarnya sudah langsung mengubah sistem tersebut. Ini sangat mirip dengan fisika kuantum, di mana tindakan observasi mengubah objek yang diamati. Tepat. Patton memberikan contoh luar biasa dari sebuah eksperimen di St. Paul Schools. Tentang apa proyeknya? Proyek itu bertujuan meningkatkan keragaman dan inklusi. Evaluator di sana mengambil langkah berani. Mereka secara sengaja mendesain proses pengumpulan data evaluasi untuk memberi panggung dan suara kepada orang tua dari kelompok minoritas. Mereka yang selama ini disingkirkan oleh sistem ya? Ya, seperti orang tua Afrika Amerika, penduduk asli, dan Hispanik. Jadi laporannya tidak sekedar tabel angka ya? Jauh dari itu. Prosesnya dirancang sebagai presentasi multikultural yang kaya akan perspektif. Wow. Dan hal yang menakjubkan adalah, bagi komunitas tersebut, momen di mana mereka duduk dan didengarkan oleh para pemegang kekuasaan, itu adalah titik perubahannya. selama proses evaluasi berlangsung, itu sudah merupakan sebuah intervensi pemberdayaan yang sukses. Hanya dengan didengarkan ya? Tujuan utama tercapai melalui proses evaluasinya itu sendiri, bahkan jauh sebelum laporan akhir dicetak dan direkomendasikan. Luar biasa. Tindakan mengukur sesuatu secara otomatis mengubah hal yang sedang kita ukur. Sangat filosofis. Baiklah, kita telah menempuh perjalanan yang sangat padat dan membuka mata hari ini. Kita mulai dari menyadari bahwa evaluasi adalah disiplin alfa. Disiplin yang ketat. Membongkar mitos soal formatif dan sumatif dengan analogi mencicipi sup dan panduan Michelin. Kita memberanikan diri masuk ke ruang mesin lewat evaluasi proses. Mempertanyakan kepatuhan, dosis, jangkauan, dan konteks ya. Tepat. Kita melihat bagaimana narasi insiden kritis bisa menggantikan observasi yang mahal. Dan bagaimana eksperimen masif seperti Ripple bisa salah disimpulkan tanpa data proses. Hingga akhirnya kita tiba pada kesadaran evaluasi perkembangan tadi. Bahwa evaluasi bisa hidup berdampingan tanpa akhir yang kaku.
Dan bagi kamu yang mendengarkan ini, The Learner, kamu sekarang tidak lagi melihat evaluasi dengan kacamata sempit. Kacamata yang baru. Kamu memiliki kerangka pikir yang setara dengan evaluator kebijakan publik dan ilmuwan kelas dunia. Evaluasi bukan sekedar menyalahkan mereka yang gagal mencapai target. Bukan menghukum. Ini tentang rasa ingin tahu yang sistematis terhadap dinamika manusia realitas lapangan yang kacau dan bagaimana intervensi kita berinteraksi dengan dunia nyata. Saya setuju 100%. Jangan pernah lagi puasanya dengan melihat skor akhir di layar komputermu. Selidikilah bagaimana skor itu bisa tercipta. Cari tahu kotak hitamnya. Dan untuk menutup penelusuran mendalam kita kali ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk kamu bawa pulang. Silakan. Tadi kita sudah membahas lewat studi kasus St. Paul Schools, bagaimana proses evaluasi itu sendiri bisa secara fundamental mengubah cara orang berinteraksi. Jika tindakan mengukur sesuatu memang mengubah perilaku objek yang diukur, tanyakan pada dirimu sendiri, di proyek atau organisasi tempatmu bekerja saat ini, apakah caramu mengevaluasi kinerja timmu sebenarnya secara diam-diam sedang merusak budaya kerja dan membunuh inovasi yang ingin kamu capai? Pertanyaan yang tajam. Atau sebaliknya, mungkinkah kamu merancang ulang cara evaluasi itu sehingga ia tidak lagi menjadi ancaman, melainkan senjata rahasia paling mematikan untuk memberdayakan mereka? Layak untuk direnungkan. Pikirkan itu saat kamu kembali merancang proyek besarmu berikutnya. Terima kasih sudah menghabiskan waktu bersama kami hari ini. Tetaplah bertanya, tetaplah membongkar kotak hitam, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.